1. Model Contextual Teaching Learning atau CTL. Karakteristik model Contextual Teaching Learning sebagai berikut. 1. Keadaan yang memengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. 2. Dengan menggunakan waktu yaitu masa lalu, sekarang, dan akan datang. 3. Lawan dari textbook Content. 4. Lingkungan budaya sosial, pribadi, ekonomi, dan politik. 5. Belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas, bisa dilakukan di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 6. Mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka. 7. Membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain, dari satu konteks ke konteks lain. Model CTL disebut juga REACH, yaitu relating atau belajar dalam kehidupan nyata. Kemudian experiencing, belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Kemudian applying, yaitu belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya. Kemudian cooperating, yaitu belajar dalam konteks interaksi kelompok. Dan terakhir transferring, yaitu belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru atau konteks lain. Selanjutnya yang kedua, yaitu model kegiatan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Model yang dipelopori oleh Fred Neumann ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana memengaruhi kebijakan umum. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan, memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, metode bercerita. Menciptakan pembelajaran PKN yang menyenangkan dengan metode bercerita sangat baik dalam membangun karakter dan kepribadian siswa. Dalam kegiatan ini, guru harus pandai memilih cerita yang sesuai dengan perkembangan anak, juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sedang ditanamkan. Ajaklah para siswa duduk melingkar di atas karpet, perlihatkan buku yang akan dibacakan, kondisikan siswa agar fokus pada cerita yang akan disampaikan. Guru juga dapat melibatkan anak dengan alur cerita. Setelah bercerita, guru dapat mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis sesuai cerita yang telah didengarkan. Hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap isi cerita dan juga sebagai alat penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian, yang keempat yaitu model pembelajaran induktif. Model ini dikembangkan oleh filsuf Prancis Bacon yang mengkehendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Semakin banyak fakta, semakin mendukung kesimpulan. Kemudian langkah model pembelajaran induktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih prinsip. Guru harus memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Yang kedua, memberikan contoh. Guru menyajikan contoh khusus yang mendukung prinsip atau aturan yang memungkinkan siswa memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam contoh. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian contoh lain.
Guru memberikan contoh khusus yang mendukung prinsip atau aturan yang memungkinkan siswa memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam contoh. Yang kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan. Guru menyimpulkan, memberi penegasan dari beberapa contoh, kemudian disimpulkan dari contoh tersebut menuju sebuah prinsip yang hendak dicapai siswa. Model pembelajaran deduktif. Model pembelajaran deduktif merupakan pendekatan yang menggunakan penalaran dari umum ke khusus. Langkah-langkah model pembelajaran deduktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. Kedua, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum lengkap dengan definisi dan contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok. 4. Guru menyajikan bukti-bukti yang cukup untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum merupakan gambaran dari keadaan khusus.